untuk menghandle acara ini. Ya, Shalom, selamat siang dan selamat sore tentunya buat ibu-ibu water, wanita terpuji GSCA di Indonesia, dan juga Shalom buat bapak-bapak pendeta atau printer pria integritas GSCA di Indonesia, dan jemaat-jemaat yang ikut bergabung dalam acara seminar kita hari ini. Tuhan, luar biasa, hari yang indah ini kita memperoleh kesempatan untuk belajar dan mendapatkan wawasan yang lebih lagi ya mengenai topik kita hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu supaya Tuhan memberkati dan memimpin menyertai acara kita sampai selesainya. Nanti dengan hormat Ibu Pendeta Lena Dinapel untuk membuka di dalam doa. Silahkan Bu Lena. Oke, mari Ibu, kita akan mulai acara kita sore hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Haleluya, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Satu anugerah yang luar biasa kalau siang hari yang indah ini kami boleh kembali dikumpulkan sekalipun melalui Zoom, tetapi kami bersyukur semua oleh karena anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami akan diberkati melalui pelajaran yang begitu luar biasa, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu, atas Bapak Gani Wiono yang akan menjadi narasumber kami siang hari ini. Tuhan akan pakai, Tuhan akan menurapi hamba-Mu ini supaya kami diberikan pengertian yang baru ya Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat jaringan yang kami pakai, Tuhan akan memberkati, semua boleh berjalan dengan lancar. Tuhan akan menolong baik kami di kota-kota, di daerah-daerah terpencil, dimanapun kami berada, dan kami bisa menangkap siaran ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kami yang mengikuti seminar saat siang hari ini akan diberkati oleh Tuhan, dan kami akan terus bersemangat di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Kami mempersiapkan hati kami dan seluruh hidup kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami membuka seminar saat siang hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Lena. Baik, kita akan masuk dalam pemaparan materi kita hari ini tentang Kristen progresif, yang mana di akhir-akhir ini sudah viral ya di media sosial. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan pembicara kita siang hari ini. Saya percaya kalau Bapak Ibu Pendeta tidak asing dengan pembicara kita siang ini ya, tapi mungkin ada jemaat-jemaat yang belum mengenalnya. Oleh sebab itu saya akan memperkenalkan beliau yang akan menjadi pembicara kita pada siang hari ini. Beliau adalah Pendeta Gani Wiono. Salam Pak, selamat siang. Halo, selamat siang. Puji Tuhan, beliau adalah Gembala Sidang GSCA Elroy, Grogol, Jakarta Barat. Beliau dosen tetap di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti Malang, dan beliau juga adalah Direktur Departemen Litbang GSCA di Indonesia, dan juga beliau adalah cendekiawan atau teolog Pentakosta di Asia yang telah menerbitkan karyanya di beberapa publikasi internasional. Mohon maaf Pak Gani, bila mana ada yang keliru nanti Pak Gani bisa koreksi, dan nanti juga bisa memperkenalkan akan keluarganya ya. Baik, sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Pendeta Gani Wiono yang akan menyampaikan pemaparan kita siang hari ini. Apabila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan untuk menuliskan di kolom chat, dan mohon untuk semua peserta yang ikut seminar ini agar mengunmute speakernya ya, sehingga semua bisa berjalan dengan tertib dan juga lancar ya. Baik, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Gani. Silahkan Pak. Nah, Shalom, selamat siang dan selamat sore juga untuk rekan-rekan kaum wanita yang ada di daerah Indonesia bagian tengah dan juga di Indonesia bagian timur. Saya sudah diperkenalkan tadi, ya saya mungkin yang belum adalah keluarga saya sudah menikah dengan 2 orang putri yang sudah dewasa. Itu saja kira-kira yang
bisa saya tambahkan gambaran singkat, dan saya akan langsung saja kepada materi, karena sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Kristen progresif, itu kita berbicara mengenai suatu bahan yang cukup luas sekali, yang tidak bisa untuk disampaikan di dalam sekali dua kali pertemuan. Jadi yang akan saya sampaikan nanti adalah sebuah gambaran ringkas dan respon ringkas terhadap apa yang kita sebut dengan kekristenan progresif yang belakangan diviralkan oleh seorang influencer ya, seorang yang aktif di sosial media yang bernama Brian Seawarta ya. Dan untuk memudahkan ibu-ibu dan juga mungkin saya juga melihat ada beberapa bapak yang bergabung di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak yang bergabung mengikuti presentasi saya, maka saya akan share screen terlebih dulu supaya bisa lebih gampang diikuti. Oke, jadi ini judul daripada presentasi saya. Kristen progresif, sebuah gambaran dan respon singkat. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai kekristenan progresif, itu kita berbicara mengenai sesuatu yang sulit untuk dijabarkan. Karena tidak ada yang namanya tradisi Kristen progresif. Kalau kita belajar, katakanlah di dalam sejarah perkembangan pemikiran atau sejarah perkembangan teologi, ada tradisi-tradisi seperti tradisi Reform, tradisi Lutheran, tradisi Kristen liberal, tradisi dispensasionalisme. Nah, kita kenal tradisi-tradisi itu, tetapi yang namanya tradisi Kristen progresif itu belum ada ya. Itu dikatakan oleh seorang pakar, seorang teolog yang bernama Roger Olson dalam bukunya Against Liberal Theology. Jadi tidak ada yang namanya tradisi Kristen progresif. Selain itu tidak ada pula gerakan yang kohesif, gerakan yang luar biasa dari orang-orang Kristen progresif. Ya, itu beda sekali dengan katakanlah kalau kita berbicara mengenai Pentakosta dan karismatik, itu ada suatu gerakan yang luar biasa. Pentakosta karismatik itu umurnya baru seabad lebih, tetapi telah memiliki pengikut yang demikian besar. Sekarang sekitar 600 juta. Padahal pada tahun 1901 itu hanya dimulai dengan beberapa pelintir orang saja. Itu adalah suatu gerakan yang sangat kohesif, yang sangat masif sekali. Tapi kalau kita berbicara mengenai Kristen progresif, kita tidak mengenal adanya hal-hal yang semacam itu. Seorang pemikir wanita yang namanya Alisa Childers juga mengatakan seperti ini, kekristenan progresif mungkin agak sulit dikenali. Karena pada umumnya umat Kristen progresif itu tidak bersatu dalam suatu keyakinan atau kepercayaan resmi. Jadi nggak ada sesuatu yang menyatukan seperti orang-orang Reform itu punya teologi Reform, orang-orang Lutheran punya teologi yang berasal dari Martin Luther. Nah, tapi kalau orang Kristen progresif ini agak sulit dikenal karena ya mereka nggak bersatu di dalam sebuah keyakinan atau kepercayaan resmi. Nah, dan hal yang membuat rumit adalah belakangan ada orang-orang Kristen yang benar-benar liberal, ya maksudnya di dalam pemahaman teologianya itu liberal, mereka suka untuk menyebut diri mereka sebagai Kristen progresif. Gitu. Nah, tapi yang perlu kita ketahui bersama adalah banyak orang yang menyebut diri sebagai orang Kristen progresif sebenarnya tidak benar-benar liberal, gitu. Ya, karena belakangan di dunia maya yang saya lihat adalah ya pemaparan-pemaparan yang mungkin cenderung menyederhanakan bahwa yang namanya Kristen progresif itu sama dengan Kristen liberal. Padahal faktanya nggak seperti itu. Gitu. Itu yang dikatakan oleh Roger Olson juga. Bahwa tidak semua orang-orang Kristen progresif itu punya teologi liberal. Gitu. Ya. Namun yang menjadi masalah adalah banyak sekali orang liberal yang memandang diri mereka sebagai orang-orang Kristen progresif. Nah, yang menariknya juga di dalam tradisi Kristen konservatif, gitu, label progresif ini pun juga disematkan itu. Contohnya ada kelompok yang disebut dengan dispensasionalisme progresif. Kalau kita bicara tentang dispensasionalisme itu, mereka yang berasal dari GSCA
yang sudah lama sekali itu pasti kenal dengan apa yang namanya peta zaman itu. Di gereja-gereja tua itu biasanya ada gambar yang ditempel mengelilingi gereja yang menggambarkan zaman demi zaman. Nah, itu adalah tradisi dispensasionalisme yang diwarisi oleh Gereja Sidang Jemaat Allah di tahun-tahun silam itu. Nah, di dalam kelompok dispensasionalisme ini, nah ya, ini juga ada perkembangan-perkembangan, dan mereka-mereka yang membuat perkembangan-perkembangan ini disebut dengan dispensasionalisme progresif. Orang-orang seperti Darrell Bock, Greg Blessing, dan juga ada orang-orang Injili yang menyebut diri mereka sebagai Injili progresif. Jadi kalau kita berbicara mengenai kata progresif itu sendiri, ini kata yang cukup cair. Tidak selalu harus dikaitkan dengan apa yang namanya tradisi Kristen liberal. Nah, saya akan membahas secara khusus ya, kekristenan progresif dalam pengertian seperti ini loh, saudara-saudara sekalian. Yang akan saya bahas di sini adalah kekristenan progresif itu adalah kekristenan yang diwarnai dengan keinginan yang kuat untuk mempertanyakan tradisi, menerima keragaman umat manusia dengan penekanan yang kuat pada keadilan sosial, atau kepedulian bagi kaum miskin dan mereka yang tertindas, serta penata layanan lingkungan hidup. Jadi kalau saudara mendengar konsep yang disajikan oleh Brian Siawarta, mungkin tidak sedalam ini, tidak seluas ini itu. Kekristenan progresif yang sesungguhnya yang sedang saya bahas di sini, versi yang saya bahas di sini adalah kekristenan yang itu diwarnai dengan keinginan yang kuat untuk mempertanyakan tradisi, untuk mempertanyakan keyakinan-keyakinan yang selama ini difahami, keyakinan-keyakinan yang selama ini dipegang dan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Contohnya, apakah keselamatan itu hanya ditemukan di dalam diri Yesus Kristus, sebagaimana ditulis di dalam Yohanes pasal 14. Nah, jadi tradisi itu dipertanyakan. Kemudian mereka menerima keragaman manusia. Mereka banyak berbicara mengenai keadilan sosial, berjuang untuk orang-orang miskin dan mereka yang tertindas, dan juga cukup aktif di dalam aksi-aksi untuk melestarikan lingkungan hidup. Dan kekristenan progresif ini punya keyakinan yang amat dalam pada perintah Yesus untuk saling mengasihi satu sama lain. Jadi kalau ada satu kata yang mereka agung-agungkan, kata tersebut adalah kasih. Kasihi satu sama lain. Nah, jadi kalau saudara lihat di sini, inilah gambaran ya the progressive Christianity lah kalau di dalam bahasa Inggris. Ada care, support the environment, peduli pada lingkungan, kemudian menghormati orang-orang yang beragama yang lain, kemudian menghargai pertanyaan-pertanyaan, kemudian mendengarkan apa kata sains atau ilmu pengetahuan, dan beberapa aspek yang lainnya. Oke, itu yang akan versi kekristenan progresif seperti inilah yang akan saya bahas di dalam pembahasan-pembahasan beberapa menit ke depan. Nah, sebelum kita masuk di dalam apa-apa yang mereka yakini, kita perlu untuk memahami sedikit mengenai sejarah. Nah, saudara-saudara sekalian, kekristenan progresif ini mulai populer semenjak tahun 2006. Kalau saya katakan mulai populer, berarti sebelum itu sudah ada, tetapi mulai populer bersamaan dengan semakin merebaknya sebuah gerakan di Amerika yang namanya The Emerging Church, gerakan gereja baru. Itu gerakan-gerakan yang istilahnya mencoba untuk memperbaharui kekristenan. Jadi mereka lebih banyak mengenai kerohanian ketimbang institusi keagamaan. Itu contohnya. Itulah sebabnya semboyan-semboyan mereka adalah I love Jesus. Saya mencintai Yesus. Namun I hate religion. Aku benci agama tapi aku cinta Yesus. Nah, hal seperti itulah. Agama dianggap sebagai sesuatu organisasi yang dibuat oleh manusia. Jadi yang mereka tekankan adalah aspek spiritualitasnya atau spirituality-nya. Ya. Jadi merebak bersamaan dengan gerakan yang disebut dengan The Emerging Church atau gerakan gereja baru. Hanya di Indonesia gerakan gereja baru ini belum sempat masuk, kalaupun sempat masuk mungkin nggak sampai meledak karena mungkin pada waktu itu
dunia sosial media belum seperti sekarang ini. Ya. Nah, jadi tahun 2006 itu sudah mulai merebak, tapi perhatikan sebelum itu sudah ada. Nah, kalau kita telusuri dari sejarah, kata Kristen progresif itu pertama kali digunakan oleh seorang yang namanya James Rowe Adams pada tahun 1996. Dia mendirikan apa yang disebut dengan Center for Progressive Christianity, pusat kekristenan progresif. Walaupun sekarang namanya berganti, ya. Tapi dia orang pertama yang menggunakan istilah itu. Namun dia pun tidak bisa disebut sebagai orang pertama lah yang boleh dikatakan memperkenalkan gagasan Kristen progresif. Sebelum itu benih-benihnya sudah ada. Nah, itu sejarahnya. Nah, kemudian kita akan melangkah lebih jauh lagi. Ya, ini adalah orang-orang yang kerap kali dikaitkan dengan kekristenan progresif. Jadi ada, kalau saudara perhatikan, di sini ada orang yang namanya Matthew Fox, kemudian Selby Spong. Ini Selby Spong ini beberapa buku daripada Selby Spong ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada Marcus Bock. Marcus Bock ini beberapa bukunya juga sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Ada Brian McLaren. Ini adalah orang-orang yang boleh dikata menjadi spokesperson sebagai juru bicara dari kekristenan progresif. Selain mereka masih ada yang lain lagi seperti ini. Nah, ada orang-orang seperti John Dominic Crossan, Barbara Harris, kemudian ada Chung Hyun Young. Nah, itu nama-nama ini yang bisa kita lihat sebagai corong atau juru bicara daripada kekristenan progresif. Dan ketika mereka berbicara tentunya jauh-jauh lebih dalam ketimbang Brian Siawarta ya. Yang hanya bisa bicara masalah kulitnya, tapi kalau saudara mendengar orang-orang ini adalah orang-orang yang dengan pikiran-pikiran yang cemerlang sekali, yang mampu untuk mengartikulasikan pikiran-pikiran mereka dengan baik. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam presentasi saya lebih banyak untuk menggunakan sumber-sumber primer. Sumber-sumber primer itu maksudnya adalah apa yang dikatakan oleh mereka sendiri, bukan apa kata orang itu. Jadi apa yang mereka katakan sendiri mengenai diri mereka sendiri itu. Karena kadang-kadang kita mendengar penjelasan dari seseorang yang mengutip seseorang gitu. Bukan langsung. Nah, di sini saya perkenalkan paling tidak ada 3 buku yang bisa kita jadikan rujukan untuk mengenal pandangan mereka dari sudut pandang mereka sendiri, bukan dari sudut pandang orang luar gitu. Itu kan asik kalau kita ingin contohnya menyelidiki pola pikir atau pandangan dunia orang Jawa. Yang paling baik ya kita tanya orang Jawa gitu loh, yang ngerti gitu. Bukan katakanlah orang Amerika yang mempelajari orang Jawa, bukan berarti mereka nggak menyumbangkan sesuatu. Mereka menyumbangkan sesuatu, tapi amat baik apabila kita bisa mendengar langsung apa kata daripada orang Jawa tentang cara pandang dunia mereka. Demikian pula ketika kita berbicara mengenai kekristenan progresif, hal yang bisa kita lakukan adalah selain mendengar dari sumber-sumber sekunder, adalah lebih baik apabila kita mendengar dari mereka sendiri. Dari orang yang namanya Philip Kelly, dari orang yang namanya Colby Martin, dan dari orang yang bernama David Felton dan Dr. Murphy. Nah, paling enggak 3 buku ini bisa menjadi representasi dari apa yang disebut dengan kekristenan progresif itu. Oke, jadi sekarang saya akan masuk ke jantung daripada presentasi saya, yaitu kecenderungan pengajaran dari Kristen progresif. Jadi, kecenderungan pengajaran dari kekristenan progresif itu kenapa kok tak langsung pengajaran saja? Saya katakan kecenderungan, yaitu mereka cenderung untuk menekankan sisi-sisi seperti ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau kita berbicara kekristenan progresif itu sangat-sangat luas sekali. Tidak ada pola baku ya, seperti di dalam teologi liberal, teologi dispensasi, teologi reform. Tapi di dalam kekristenan progresif, saya lebih suka untuk menggunakan kata kecenderungan. Kecenderungan pengajaran dari kekristenan progresif. Apa itu? Yang pertama, deeds over creeds. Untuk gampangannya aja, menyingkat anak. Deeds over creeds. Deeds itu artinya apa? Perbuatan-perbuatan baik, gitu kan? Perbuatan-perbuatan baik itu lebih utama daripada ajaran-ajaran atau doktrin. Itu pengajaran mereka.
perbuatan-perbuatan baik lebih utama daripada ajaran-ajaran atau doktrin. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kekristenan progresif, ya, kita bicara Kristen itu kita bicara mengenai doktrin, kita bicara mengenai teologi, kita berbicara mengenai ajaran, itu menempati posisi yang sekunder. Sementara deeds itu bahasa Inggris itu artinya perbuatan baik atau kebajikan itu menempati posisi yang lebih utama. Perhatikan tadi yang sudah saya bahas di depan. Kasih itu menjadi semboyan mereka. Kasih, kemurahan hati, kebajikan menjadi pesan dominan di dalam kekristenan progresif. Nah, itu menarik sekali saudara-saudara sekalian. Lalu apa responnya? Jadi keyakinan mereka, lalu bagaimana kita meresponinya? Bagaimana kita menanggapinya? Ya, respon kita atau respon saya paling tidak, amatlah benar bahwa kebajikan, kemurahan hati, dan kasih itu penting bagi kekristenan. Jadi sangat-sangat penting sekali, bahkan Yesus menggarisbawahi pentingnya kasih. Karena kasih adalah bentuk yang utama, tanda yang utama dari kekristenan itu sendiri. Namun walaupun kebajikan, kemurahan hati, dan kasih itu penting bagi kekristenan, namun bukan berarti kemudian doktrin, atau dalam hal ini Anda bisa membacanya dengan ajaran yang benar dapat dikesampingkan demi kebajikan dan kasih itu. Jadi sudah lihat di dalam presentasi-presentasi di sosial media, didengungkan suara-suara yang mengatakan yang paling penting memang perbuatan baik. Perbuatan baiklah yang bisa membuat seseorang itu mengalami kebahagiaan hidup di masa depan, di dalam kekekalan. Katakanlah di surga, mereka bisa masuk surga cukup hanya dengan perbuatan-perbuatan baik saja. Cukup dengan kebajikan-kebajikan saja. Jadi nggak penting doktrin semacam keselamatan dan yang lain-lainnya itu bukan sesuatu yang sangat-sangat utama sekali. Yang paling penting adalah kelakuan, yang paling penting adalah tindakan. Dan sekali lagi, pada satu sisi kita harus mengaminkan hal ini ya. Karena di dalam kitab suci sendiri dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kamu mengaku Kristen namun kehidupanmu tidak menyerupai Yesus, ya sama saja bohong gitu istilahnya begitu. Namun jangan lupa bahwa ya, ada doktrin, ada ajaran yang menyatakan bahwa kesalahan manusia itu ibarat kain kotor di hadapan Tuhan. Itu yang kita baca di dalam kitab Yesaya. Dan kemudian kita melihat artikulasi atau penjelasan yang lebih dalam lagi dari Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-10 yang mengatakan bahwa sebab oleh kasih karunialah kamu diselamatkan, bukan sebab oleh perbuatan-perbuatan baikmu kamu diselamatkan, bukan. Tetapi sebab oleh kasih karunialah, by grace you are saved by faith, gitu. Jadi semata-mata oleh kasih karunia Tuhan, oleh karena anugerah Allah lah manusia bisa mendapatkan keselamatan. Ini adalah ajaran, ini adalah doktrin yang tidak boleh kemudian dianggap remeh, tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Perbuatan baik penting, tapi pengajaran yang baik, pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, pengajaran yang alkitabiah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting juga. Nah, bahkan kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, di dalam Perjanjian Baru kita melihat bahwa rasul-rasul itu menulis banyak hal mengenai kebajikan. Rasul-rasul menulis banyak hal mengenai kasih. Namun pada saat yang sama, rasul-rasul juga tidak segan-segan untuk mengoreksi pengajaran yang tidak benar, doktrin yang salah. Hal ini bisa kita lihat contohnya di dalam surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes itu ditujukan untuk mengoreksi pengajaran-pengajaran dosetisme yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya kelihatannya saja sebagai manusia, dia bukan manusia sejati. Dia hanya kelihatan, dia hanya tampak sebagai manusia. Jadi jangan heran kalau saudara melihat di dalam ayat yang pertama dari pasal 1, Yohanes berbicara mengenai apa yang kami lihat, apa yang kami dengar,
Apa yang kami saksikan, apa yang kami raba. Kenapa kok begitu detail? Dengar, lihat, saksikan, raba. Ya, untuk memastikan bahwa Yesus Kristus yang dikenal, yang disebut oleh Rasul Yohanes sebagai firman yang hidup itu adalah benar-benar manusia yang sejati. Dan ada orang-orang di gereja mula-mula yang mengatakan Yesus itu bukan betul Allah yang sejati, 100% Allah, tetapi dia dia bukanlah 100% manusia. Dia hanya kelihatannya saja sebagai manusia, itulah sebabnya kemudian dikoreksi. Jadi ajaran yang benar itu menjadi concern juga, menjadi kepedulian juga dari para rasul-rasul pada zaman penulisan teks-teks kitab suci. Hal yang sama bisa kita lihat di dalam tulisan Rasul Paulus, tulisan Rasul Yudas, tulisan Petrus, di dalam 2 Petrus, sama dengan di dalam surat Yudas. Petrus mengoreksi pengajaran-pengajaran yang dikemukakan oleh guru-guru palsu, saudara-saudara sekalian. Dan yang paling terkenal yang bisa kita lihat adalah Rasul Paulus. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9 itu kita melihat bagaimana Rasul Paulus dengan tegas sekali, tanpa tedeng aling-aling, menyerang mereka yang menyajikan atau mempresentasikan Injil yang lain. Di dalam ayat 6 mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, terlihat Rasul yang begitu peduli dengan perbuatan-perbuatan baik. Rasul yang berbicara mengenai buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Di dalam pasal yang lain dari kitab yang sama berbicara mengenai pentingnya bagi kita untuk hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, yang disebut sebagai Injil yang lain. Di dalam ayat 8 dikatakan, tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kata-kata yang dipakai tegas sekali, terkutuklah dia. Dalam bahasa Yunani digunakan kata anathema. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Tegas sekali. Jadi bagi para rasul, kebenaran itu penting. Dan sama pentingnya dengan kebajikan. Kasih itu sama pentingnya dengan ajaran. Jadi kedua-duanya tidak boleh kemudian diabaikan. Kasih dan perbuatan atau kasih dan kebajikan itu adalah ibarat dua sisi dari mata uang. Kalau sebuah mata uang itu hanya satu sisi, mata uang itu tidak laku. Jadi mata uang itu perlu punya dua sisi. Kalau sekarang punya koin, saudara lihat kan ada dua sisi. Nah, perbuatan baik dan kasih itu ibarat dua sisi dari mata uang. Jadi sekali lagi, kebenaran dan kasih tidak bisa dipisahkan. Itu ibarat dua sisi dari mata uang. Jadi seorang yang namanya Timothy Keller mengatakan, love without truth is sentimentality. It support and affirm us, but keep us in denial about our flaws. Kemudian Warren Weisberg mengatakan, truth without love is brutality. Kalau saya terjemahkan, kasih tanpa kebenaran itu adalah sentimental. Ia mendukung dan meneguhkan kita, namun terus membawa kita pada penyangkalan, kekeliruan-kekeliruan kita. Jadi nggak bisa hanya bicara mengenai kasih, namun membiarkan seseorang tersebut masuk ke dalam jurang kesesatan. Nggak bisa. Dan demikian pula sebaliknya, kebenaran tanpa kasih itu adalah brutalitas. Kalau kita hanya bicara kebenaran tetapi tanpa kasih, itu brutalitas. Jangan sampai seperti kita lihat di dalam tradisi agama sebelah, ada orang-orang yang demi kebenaran agama rela untuk membakar habis sebuah tempat ibadah, rela untuk mencederai, bahkan membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Nggak bisa seperti itu. Kebenaran tanpa kasih adalah brutalitas. Jadi sekali lagi respon kita adalah yang namanya kebajikan, yang namanya perbuatan, itu tidak boleh diangkat sedemikian tinggi, dan kemudian ajaran yang benar, itu kemudian dibanting. Nggak boleh.
di keduanya harus ditempatkan di dalam tempat yang sejajar sama-sama pentingnya. Yang kedua, pengajaran daripada Kristen progresif adalah dalam bahasa Inggris dikatakan the exemplary life of Jesus, our divinity of Jesus. Kalau saya terjemahkan, kekristenan progresif cenderung untuk memahami Yesus sebagai teladan hidup. Itu yang lebih penting bagi mereka. Ini sesuatu yang lebih utama bagi mereka ketimbang Yesus sebagai Allah. Jadi Yesus itu hanya dipandang sebagai manusia yang hidupnya layak diteladani, harus diteladani. Ini yang mereka tekankan. Contoh dan teladan kehidupan Yesus ketimbang Yesus sebagai Allah. Yesus dipandang sebagai manusia yang sempurna, sangat sempurna. Dan beberapa mengatakan, nah kesempurnaan itulah yang kemudian menjadikan Yesus jadi Allah. Jadi dengan kata lain, keilahian adalah sesuatu yang dia peroleh. Bukan sesuatu yang dia punyai dari sejak awalnya. Jadi ada loh orang-orang yang punya pemahaman semacam ini. Keilahian Yesus difahami sebagai sesuatu yang earned, didapatkan oleh karena ya kehidupan yang luar biasa itu. Bukan dari sononya, bukan dari mulanya. Dia adalah Allah. Dan ini jelas-jelas ya kalau kita perhatikan ya bertentangan dengan pemahaman Kristiani. Karena Yesus itu kekal adanya. Dia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah Allah. Tidak ada suatu waktu di mana dia bukan Allah. Dia adalah Allah itu. Makanya urutan yang benar, kalau kita berbicara mengenai Yesus itu adalah Allah yang sempurna, Yesus itu manusia yang sempurna. Jangan dibalik urutannya. Jangan Yesus itu manusia sempurna, Yesus Allah sempurna, ini kebalik. Urutan itu sangat menentukan. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 1 katakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 dan firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia, diam di antara kita, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes urutannya adalah Yesus itu ilahi sepenuhnya karena dia adalah logos. Baru kemudian di dalam 14 yang ilahi itu jadi manusia. Jangan dibalik kemudian seperti pengajaran-pengajaran yang ramai di sosial media. Manusia yang kemudian dijadikan Allah. Kebalik ini pengajaran yang tidak benar itu. Di dalam pengajaran Kristen progresif, Yesus itu yang ditekankan adalah aspek teladannya. Aspek keteladanan itulah kehidupan yang layak untuk dicontoh, itu yang ditekankan di dalam Kristen progresif. Demikian juga kalau kita berbicara mengenai salib, dalam Kristen progresif, yang ditekankan sekali lagi aspek contoh. Jadi Yesus salib itu bukanlah sesuatu yang terkait dengan penebusan dosa. Di dalam kekristenan progresif, kecenderungan mereka adalah mereka melihat bahwa peristiwa di salib adalah peristiwa di mana ada manusia yang tidak adil, ada manusia-manusia yang jahat, yang melakukan sesuatu pada diri orang yang innocent, orang yang tidak berdosa, yakni Yesus, yang tidak ada salah, tanpa salah, kemudian dianiaya, digantung di atas kayu salib. Dan kemudian ada respon Yesus. Respon Yesus bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukan mata ganti mata, bukan gigi ganti gigi. Tetapi kejahatan yang dibalas dengan kasih. Dan penganut-penganut Kristen progresif yang menekankan aspek ini. Itu loh contoh. Yesus yang walaupun dianiaya, Yesus yang walaupun diperlakukan tidak adil, namun dia membalas dengan kebajikan. Dia patut jadi contoh. Berbeda dengan pemahaman konservatif. Di dalam pemahaman konservatif ada aspek keteladanan. Namun ada sesuatu yang lebih daripada sekedar aspek keteladanan. Salib adalah cara Allah, solusi yang disediakan Allah untuk menyelesaikan dosa manusia.
Dan hal inilah yang kurang ditekankan, karena yang ditekankan adalah aspek keteladanan. Lalu respon kita sebagai orang percaya apa? Responnya ya memang meneladani Yesus itu penting. Dan merupakan sebuah keharusan bagi kehidupan orang percaya, sebagaimana ditulis di dalam surat Ibrani 12 ayat 2. Yesus Kristus adalah teladan dan tujuan. Yesus Kristus adalah teladan dan sasaran dari iman kita. Betul Yesus adalah teladan, betul kehidupannya menjadi sesuatu yang patut untuk kita turuti, kita teladani. Namun demikian Yesus bukan hanya sekedar teladan iman dan kehidupan saja. Yesus juga Allah yang berhak untuk disembah. Dia layak disembah. Dan kita lihat di dalam Wahyu pasal 5, ada sebuah gambaran surgawi di mana ada anak domba yang tersembelih, dan anak domba yang tersembelih itu menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Disembah oleh segala makhluk. Jadi kita melihat di sini, Yesus bukan hanya sekedar teladan, dia adalah Allah. Karena hanya Allah yang harus disembah dan layak disembah. Nah, ini yang penting bagi kita, saudara-saudara sekalian. Jadi jangan sampai ketika kita menekankan keteladanan Yesus, kita kehilangan keilahian Yesus. Jangan. Keteladanan Yesus penting, namun keilahian Yesus juga penting. Bagaimana dengan kematian Yesus di Kalvari? Kematian Yesus di Kalvari juga bukan hanya sekedar teladan bagi kita, namun juga cara ilahi, solusi ilahi untuk menyelesaikan masalah dosa. Manusia dengan kemampuannya sendiri nggak bisa menyelesaikan masalah dosa. Malaikat pun tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah dosa dengan mengirim putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Oke, kita melihat hal yang ketiga. Apa yang diyakini oleh Kristen progresif? Inclusive church, gereja yang inklusif. Apa sih gereja inklusif itu, Pak? Kita dengar apa yang dikatakan oleh Colby Martin di dalam bukunya The Shift. Colby Martin mendefinisikan gereja inklusif itu gereja yang kayak gini. Yang saya maksud adalah gereja yang memenuhi 3 kriteria berikut. Gereja yang terbuka dan mengafirmasi atau meneguhkan kelompok LGBTQ. LGBTQ, saya yakin Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian cukup akrab. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, itu singkatannya. Itu yang pertama. Itu mengafirmasi kelompok LGBTQ. Yang kedua, egaliter di dalam memandang perempuan dan laki-laki. Dan yang ketiga, ini sebenarnya dalam konteks Amerika, serta sadar dan secara aktif bekerja untuk membongkar supremasi kulit putih yang sistemik. Nah, bagaimana respon kita terhadap gereja inklusif ini? Gereja yang terbuka, mengafirmasi kelompok LGBTQ, egaliter dalam memandang perempuan dan laki-laki, serta sadar secara aktif untuk membongkar supremasi kulit putih yang sistemik. Ya, dalam 2 isu yang terakhir, tampaknya kita ya bisa sejalan lah. Egaliter di antara perempuan dan laki-laki di gereja sedang jemaat Allah itu sudah dilakukan. Laki-laki dan perempuan punya hak dan kewajiban yang sama di dalam pelayanan. Mereka diperbolehkan menjadi pemimpin, mereka diperbolehkan menjadi gembala sidang, mereka diperbolehkan berkhotbah, egaliter. Itu di gereja sedang jemaat Allah. Tapi di gereja-gereja yang lain, bisa jadi itu pasti belum bisa. Jadi perempuan ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah. Dan konsep seperti inilah yang nggak bisa diterima oleh gereja, oleh mereka-mereka yang menganut Kristen progresif. Jadi di dalam pemahaman Kristen progresif, laki-laki dan perempuan itu harus diperlakukan sama. Nah, itu yang kemudian bagaimana dengan ras ya, masalah ras ya, tentu saja ya kita sebagai orang percaya sih harus mendukung semua hal-hal yang anti rasis ya. Jadi kita itu diciptakan ya sebagai manusia yang sama, yang dalam harkat dan martabat kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang membedakan ya cuma kulit kita aja. Ada yang kulitnya terang, kulit putih, kulit kuning. Ada yang kulitnya gelap, coklat, hitam. Gitu loh. Warna rambutnya bisa jadi berbeda-beda gitu loh.
ketinggiannya bisa jadi berbeda-beda, hidungnya bisa jadi beda-beda, panjangnya, ada yang panjang ke dalam, ada yang panjang ke depan. Nah, namun semuanya memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah. Tidak ada ras yang superior, tidak ada ras yang lebih tinggi, dan kemudian boleh dengan seenaknya merendahkan ras-ras yang lain. Tidak boleh. Dan kita boleh dikatakan ya sejalanlah dengan semua usaha yang anti ras itu. Nah, namun dalam kaitannya dengan LGBTQ, kita harus sedikit hati-hati. Kita harus hati-hati di dalam punya pandangan. Posisi umum kita adalah ya bisa menerima bahwa seseorang lahir dengan disorientasi seksual. Maksudnya ya mereka lahir dengan orientasi seksual yang dalam tanda kutip keliru, cacat secara orientasi seksual. Kenapa demikian ya? Kalau kita bisa menerima bahwa seorang bayi itu lahir dengan cacat secara fisik, kan ada toh bayi yang lahir procot itu langsung cacat fisik, tidak ada tangan, tidak ada kaki, buta, atau bisu, itu cacat fisik. Ada juga yang lahir procot cacat mental. Jadi secara intelektual dia tidak bisa berfungsi sebagai manusia yang normal seperti kebanyakan dari antara kita. Nah, kalau cacat fisik, cacat apa itu yang sifatnya mental itu bisa kita terima sebagai sesuatu yang melekat di dalam diri seseorang dari semenjak dia lahir. Ya, seharusnya kita bisa menerima sebuah kenyataan bahwa ada orang-orang tertentu yang memang dilahirkan dengan cacat orientasi seksual. Loh, kok bisa begitu, Pak? Loh, ini loh. Akibat dari kejatuhan. Kejatuhan itu membuat dunia kita betul-betul broken. Jadi dosa itu telah merusak segalanya, bukan hanya merusak fisik, bukan hanya merusak mental, juga merusak orientasi seksual kita. Gitu. Makanya ada orang-orang yang dilahirkan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi kita bisa menerima fenomena ini, fenomena orang yang punya orientasi yang berbeda. Nah, ya. Namun yang tidak bisa kita terima adalah perilaku-perilaku berdosa. Perilaku-perilaku berdosa. Jadi kalau orang-orang tersebut bisa menahan, katakanlah, hasrat seksual mereka yang keliru, ya sepertinya ya tidak apa-apa lah ya. Sama seperti halnya kita semua mungkin punya hasrat-hasrat seksual, dan selama hasrat seksual itu bisa kita kendalikan, kita tidak bisa dikatakan berdosa. Tapi begitu hasrat-hasrat seksual kita itu tidak bisa dikendalikan, nah akhirnya kemudian timbul dosa. Tetapi selama hasrat-hasrat seksual, ini saya bicara tentang orang-orang yang seperti gay, lesbian, itu bisa dikendalikan sedemikian rupa, ya mereka tidak bisa dikatakan berdosa. Mereka dikatakan berdosa ketika mereka mewujudkan di dalam perilaku-perilaku. Seperti yang disebut oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1, ayat 26 dan ayat 27. Rasul Paulus berbicara mengenai persetubuhan yang tidak wajar. Lah, kalau sudah terjadi kayak begini, ini dosa. Nah, ini jadi kita harus hati-hati di sini ya. Itulah sebabnya ya, menurut saya sih gereja Tuhan masa kini harus bisa terbuka terhadap orang-orang yang seperti itu dengan kehati-hatian. Sama seperti Yesus bisa menerima pelacur, pemungut cukai, ya seharusnya kita bisa menerima orang-orang yang dimarginalkan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya supaya orang-orang tersebut bisa dimuridkan sedemikian rupa sehingga mereka tidak melakukan dosa. Sehingga mereka tidak berbuat dosa. Nah, itu yang penting bagi kita untuk kita pahami. Jadi di dalam perkara yang ketiga ini ada dua hal di mana kita bisa setuju, namun ada satu hal yang kita harus hati-hati. Yang berikutnya, nomor 4. Apa yang diyakini oleh Kristen progresif? Questioning, not indoctrination. Jadi gereja-gereja Kristen progresif atau mereka-mereka yang menganut Kristen progresif itu membuka diri terhadap pertanyaan-pertanyaan. Dan mereka agak keberatan dengan apa yang namanya
indoktrinasi. Membuka diri terhadap pertanyaan, bukan indoktrinasi. Nah, saudara-saudara sekalian, penganut kekristenan progresif itu merasa tidak nyaman di dalam gereja-gereja konservatif. Gereja-gereja konservatif itu ya kayak gereja-gereja kita lah, gereja GSJA, kemudian gereja Reform, model-model itu kan disebut dengan gereja-gereja konservatif yang cenderung ya, berarti bukan semuanya, tapi kebanyakan itu melakukan pendekatan yang simplistik, pendekatan yang gampang lah ya. Pendekatan yang saya sebut dengan shortcut, pendekatan potong kompas. Jadi pendekatannya pokoknya, ya percaya aja ini. Percaya aja, yang penting percaya. Nah, dan merasa begitu pasti bahwa apa yang diajarkannya itu benar, nggak bisa diganggu-gugat. Dan gereja-gereja seperti ini biasanya menolak untuk membicarakan keragaman. Gimana kalau saya punya pendapat ini yang berbeda dengan apa yang Anda yakini? Biasanya keberatan, wah jangan mikir yang aneh-aneh lah, jangan mikir yang lain-lain, pikir ini loh, ini aja wis pokoknya. Nah, sudah tertulis itu di kitab itu loh, di mana itu di tata gereja sudah tertulis, sudah ini aja. Nah, jadi menolak untuk membicarakan keragaman, menolak untuk membicarakan hal-hal yang agak susah-susah, yang sulit-sulit itu. Diajak untuk berpikir kritis itu susah. Itu. Makanya pendekatannya disebut dengan anti-intelektual. Jadi orang-orang Kristen progresif ini merasa nggak nyaman di gereja-gereja yang kayak gini. Pendekatannya ya shortcut, pendekatan memotong kompas, pendekatan pasti, menolak hal-hal yang beragam, yang berbeda, menolak hal-hal yang sulit. Yang penting percaya saja. Jadi bagi orang-orang Kristen progresif, yang namanya kebenaran dan kepastian itu adalah sebuah tujuan. Nah, sementara kita semua itu masih di dalam perjalanan siara menuju ke arah tujuan tersebut. Jadi, bagi mereka, kita tidak boleh mengklaim kebenaran dan kepastian. Di dalam pandangan teologi kita itu nggak ada yang pasti. Nggak ada kebenaran yang pasti. Jadi lebih baik kita bertanya lah, ketimbang memberi jawaban yang penuh dengan kepastian. Jadi mereka sangat-sangat tidak nyaman sekali dengan hal-hal yang pasti, yang tidak menyediakan ruang untuk bertanya. Nah, saudara-saudara sekalian ya, yang namanya bertanya ini, kalau tidak, istilahnya tidak ada rambu-rambu yang jelas, tidak ada istilahnya pemimpin atau mentor yang baik gitu loh, bagi itu bisa menuntun dalam pandangan yang ekstrim, yang bisa mengarah kepada apa yang disebut dengan ajaran heterodoks. Gitu. Ajaran heterodoks itu adalah ajaran yang lain, ajaran yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh gereja yang benar sepanjang masa. Itu heterodoks. Tapi yang namanya heterodoks itu belum tentu bidat. Jadi heterodoks yang ekstrim itu namanya bidat, seperti Saksi Yehova, Mormon, nah model-model itu. Nah jadi sekali lagi, di dalam gereja-gereja atau di dalam diri pribadi-pribadi yang menganut Kristen progresif, itu mereka lebih value atau lebih menyukai pertanyaan-pertanyaan ketimbang jawaban-jawaban yang berisi kepastian. Oke, respon. Jadi keyakinan, kemudian kita respon. Responnya apa? Harus diakui memang ada kecenderungan dari kaum konservatif, khususnya dari sisi Pentakosta, ya, seperti kaum kita ya, untuk mengambil posisi anti-intelektual. Jadi diajak berpikir kritis itu susah gitu. Jadi, makanya kemudian telaah-telaah Alkitab yang rumit, telaah-telaah doktrinal yang sulit, itu jarang punya tempat di dalam gereja-gereja Pentakosta. Nah, yang gampang-gampang sajalah. Itu loh. Nah, kita menghadapi sebuah generasi yang berbeda dengan zaman di mana katakanlah Pak Ayah, ibu saya hidup. Nah, atau zaman di mana saya tumbuh sebagai seorang remaja 40 tahun yang lalu. Dalam zaman di mana ada demokratisasi ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Nah, sekarang ini setiap orang bisa mendapatkan pengetahuan. Bukan hanya di gereja mereka bisa mendapatkan pengetahuan teologis.
Namun di luar gereja mereka bisa mendapatkan pengetahuan teologis. Jadi sumber pengetahuan itu bukan hanya di mimbar-mimbar kita loh, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Sumber-sumber pengetahuan ada di mana-mana. Nah, di dalam zaman seperti ini, yang namanya anti intelektual, indoktrinasi, mungkin bukan pendekatan yang terbaik. Kalau dipaksakan, ya mungkin kita akan kehilangan orang-orang yang terbaik. Disitulah kemudian perlu ada proses tukar pikiran, ada proses dialog yang kritis. Itu berarti bahwa jemaat itu diizinkan untuk bertanya hal-hal yang susah, hal-hal yang sulit. Gitu. Di gereja saya menyediakan waktu untuk para remaja dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Saya ladeni mereka. Bertanya apa? Kita bahas bersama-sama. Kita diskusi bersama-sama. Tidak hanya saya katakan yang penting percaya aja, enggak. Tapi saya ajak mereka berpikir kritis ya. Ya, kemudian respon yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi kan orang-orang dari Kristen progresif itu kan cenderung menolak kepastian ya. Kebenaran itu bukan sesuatu yang pasti bagi mereka. Nah, pada satu sisi, saudara-saudara sekalian, memang ada beberapa hal yang kurang jelas terkait dengan doktrin dan bagaimana teks-teks tertentu di dalam Alkitab itu difahami. Mereka yang pernah belajar di dalam dunia teologi itu pasti pernah berhadapan dengan doktrin yang kurang jelas. Gitu. Contohnya, Trinitas itu kan susah ya, saudara-saudara sekalian. Untuk dijelaskan itu susah. Gitu. Gak gampang untuk menjelaskan Trinitas itu. Dan kemudian ada teks-teks tertentu di dalam Alkitab yang suka difahami. Contohnya di satu sisi Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian di sisi yang lain Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Saya bener, saya mendiri. Tanya orang Jawa. Yang benar yang mana ini saudara-saudara sekalian. Jadi ada teks-teks yang sukar untuk dipahami. Kita harus akui itu, ada beberapa hal yang kurang jelas, ada beberapa hal-hal yang kabur. Ya. Namun pada sisi yang lain, kita harus meyakini bahwa ada hal-hal yang benar dan pasti. Itu harus kita yakini, ada hal-hal yang benar, ada hal-hal yang pasti. Kenapa demikian? Karena iman itu didasarkan pada suatu kebenaran yang kekal. Iman kita itu didasarkan pada suatu kebenaran yang kekal, yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi iman Kristen itu didasarkan pada sesuatu yang abadi, kekal, bukan sesuatu yang berubah-ubah, saudara-saudara sekalian. Jadi mau tidak mau kita harus percaya ada kebenaran yang pasti, gitu loh. Ya. Dan kebenaran yang pasti itu umumnya kita terima di dalam rumusan doktrinal yang diterima kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Itu yang kerap kali disebut dengan nama Vincentian Canon. Jadi berasal dari seorang yang namanya Vincentius. Dia mengatakan bahwa rumusan doktrinal yang diterima di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, itu yang harus jadi patokan bagi kita, dan itulah menjadi sebuah kebenaran. Contohnya pengakuan iman rasuli, contohnya pengakuan iman Nisea. Hanya sayangnya kita di gereja-gereja Pentakosta tidak akrab dengan hal tersebut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal. Nah, di gereja saya sudah membahas keseluruhan poin demi poin dari 12 kalimat pengakuan iman rasuli. Ya, karena itu menjadi suatu kebenaran yang pasti dalam tanda kutip bagi orang-orang percaya. Jadi saudara-saudara sekalian, pada satu sisi memang kita harus akui ada sesuatu yang sulit, namun pada sisi yang lain ada kebenaran yang pasti karena iman Kristen itu dasarnya adalah sesuatu yang kebenaran yang sifatnya kekal. Nah, sekarang kita harus mengerti lagi nih responnya. Ya, dengan pemahaman seperti ini kita harus mengetahui bahwa gereja itu harus bisa memahami bahwa tidak semua doktrin itu equal atau setara.
ada doktrin-doktrin inti, yang saya sebut doktrin inti adalah doktrin-doktrin yang menjadi sebuah kebenaran yang pasti, yang sulit untuk diganggu-gugat, yang bukan saja harus dijaga dan dipertahankan, namun juga harus diberi rasionali atau jawaban terhadap pertanyaan mengapa kita mempercayai doktrin-doktrin itu. Jadi kita harus tahu mana yang menjadi core, inti. Dan bukan hanya tahu mana yang inti, tapi juga mengetahui mengapa kita percaya pada hal yang semacam itu. Bukan yang sekedar, aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Pertanyaannya, mengapa kamu percaya itu? Nah, itu yang harus bisa kita jawab. Jadi, ada doktrin yang sifatnya core, itu yang harus dijaga, dipertahankan, dan sebaiknya tidak diganggu-gugat. Gitu. Namun di sisi yang lain ada doktrin-doktrin yang berada di dalam ranah margin, di mana perbedaan-perbedaan perspektif itu diizinkan. Orang boleh mengeksplor seluas-luasnya, boleh bertanya di dalam hal yang terkait dengan hal semacam ini. Kalaupun kita punya pemahaman yang berbeda, jangan difahami sebagai sesuatu yang sesat. Jadi kalau kita perhatikan, kita berbicara mengenai, kalau kita berbicara mengenai doktrin Kristen, kita bicara mengenai core. Core itu inti, dan margin. Ada margin 1, ada margin 2. Nah, ya itu. Jadi ada core dan margin. Jadi core ini yang harus kita pertahankan, karena itu adalah sebuah kebenaran yang saya sebut tadi dalam tanda kutip pasti tadi. Nah, ya. Contohnya kalau kita berbicara mengenai eskatologi, doktrin mengenai kedatangan Kristus kali yang kedua. Ada yang menjadi inti yang nggak bisa diganggu-gugat. Apa itu parusia, kedatangan Kristus kali yang kedua? Sebagai sebuah event yang akan terjadi di masa depan, di mana Yesus datang kembali dengan tubuh kebangkitannya. Jadi ini yang harus dijaga, dipertahankan. Dan semua orang percaya harus percaya akan hal ini. Dan kenapa kita percayakan hal itu? Yang itu nanti masalah yang lain. Nah, tapi harus dipercaya ini ada kebenaran ini loh. Ini inti. Ketika kita tidak percaya lagi Kristus itu akan datang kali yang kedua, ya kita sudah kehilangan kekristenan kita. Nah, tapi ada yang sesuatu yang margin, gitu loh. Sesuatu yang margin 1. Nah, itu margin 1 itu berbicara mengenai kapan sih parusia itu, kapan sih kedatangan Kristus kali yang kedua itu terjadi. Lah ini kan macam-macam. Ada yang mengatakan, oh itu Kristus akan datang sebelum 1000 tahun. Oh itu Kristus datang sesudah kerajaan 1000 tahun. Ada yang disebut dengan pre-post. Ada yang disebut dengan amilenialisme. Tidak ada yang namanya kerajaan 1000 tahun. Gitu. Kristus sudah datang sewaktu-waktu. 1000 tahun itu hanya sekedar simbol dari zaman gereja. Kan beda-beda. Margin. Kenapa saya sebut margin? Karena Yesus sendiri mengatakan mengenai waktu, mengenai masa, mengenai jam. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak tahu. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, kenapa kita harus nebak-nebak pre, post, itu. Nah, kalau kita pun berbeda di sini, saya menganut post contohnya, Anda menganut pre, saya tidak berhak mengatakan bahwa Anda sesat, Anda salah. Nah, demikian juga kalau kemudian kita lihat level yang kedua itu, di dalam pre-milenial itu ada macam-macam, ada pre-tribulasi, pengangkatan gereja sebelum aniaya besar, mid-tribulasi, pengangkatan gereja di tengah-tengah kesusahan besar, post-tribulasi, pengangkatan gereja sesudah kesusahan besar. Oh, ini sudah level 2 lagi nih. Dan ini adalah bagian daripada pre-mil, tidak pernah diajarkan di dalam post-mil atau amil. Nah, di sini lagi kalau kita berbeda pun ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa teman kita itu sesat atau kemudian ayo kalau ada gereja kita menganut premil, pre-tribulasi, saya nggak setuju, maka kemudian saya mendirikan sebuah gereja GSJA premil post-tribulasi. Karena premil pre-tribulasi itu sesat, nggak bisa kita ngomong seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kita harus hati-hati di dalam ngomong begini. Ini di GSJA ini belakangan terjadi turbulensi mengenai hal-hal yang doktrinal, dan kadang-kadang orang-orang gampang aja ngomong
rekan-rekannya sesat, rekan-rekannya salah, tanpa mengerti spektrum dari pengajaran, tanpa banyak belajar mengenai sejarah gereja, tanpa banyak belajar mengenai sejarah pemikiran teologi. Jadi orang menentukan sesat atau tidak sesat itu enggak sesederhana seperti membalik telapak tangan itu. Di dalam sejarah gereja kita harus memahami ada yang namanya ortodoksi. Itu kalau digambarkan sebagai spektrum itu di bagian paling kanan. Itu ortodoksi itu adalah pengajaran yang diterima oleh gereja pada umumnya. Kemudian paling kiri itu ada yang namanya bidat atau heresi. Yaitu alternatif dari ajaran ortodoks yang dianggap menyimpang terlalu jauh dari ortodoksi. Kelompok seperti Saksi Yehova, Mormon itu berada di sana. Dan ada kelompok yang tidak dikategorikan sebagai ortodoksi, tidak dikategorikan sebagai heresi atau bidah. Namun pemahaman mereka itu beda dengan pemahaman ortodoksi atau pengajaran yang dianggap benar. Tapi belum bisa dikategorikan sebagai bidat seperti pengajaran universal salvation dan sebagainya. Banyak yang teriak-teriak keluar-keluar di media massa tanpa ngerti apa itu universal salvation. Hanya sekedar ngikut aja, jadi ekor. Nah, kemudian yang kelima adalah the present over the eternal. Di dalam pemahaman Kristen progresif, kehidupan di dunia ini lebih penting daripada kehidupan di akhirat. Nah, saudara-saudara sekalian, kekristenan progresif memberikan kritik terhadap kekristenan konservatif yang cenderung berbicara hal-hal yang kekal dan hal-hal yang akan datang. Namun mengabaikan hal-hal yang kelihatan, depan mata, hal-hal masa kini yang urgent, seperti isu keadilan sosial, kemiskinan, krisis ekologis itu nggak banyak dibahas oleh orang-orang Kristen konservatif. Coba saudara dengar apa yang saudara dengar pada hari Minggu, katakanlah selama 5 tahun terakhir. Kan lebih banyak bicara masalah dosa, lebih banyak berbicara mengenai kehidupan kekal, dan lain-lain. Mungkin ada yang membahas neraka, ada yang membahas surga, tapi kehidupan sehari-hari itu mungkin jarang tersentuh. Mungkin kita lebih banyak berbicara tentang neraka, namun kita abai terhadap orang-orang yang hidup tidak jauh dari kita yang mengalami dalam tanda kutip neraka setiap hari karena kurang makan, karena kurang minum, karena mereka mengalami kemiskinan yang sangat ekstrim. Nah itu, ya. Atau mereka tertindas. Dan ini yang menjadi kritik daripada orang-orang Kristen progresif, krisis ekologi. Berapa banyak gereja yang punya kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dengan seenaknya buang sampah, dengan seenaknya pakai plastik. Dan kemudian ada banyak hal yang lain. Nah, dan inilah yang kemudian dikritik oleh orang-orang Kristen progresif. Loh, kok kita gini ya? Kok kita lebih banyak berbicara mengenai dunia yang akan datang? Kenapa kita tidak peduli dengan apa yang ada di hadapan kita? Gitu. Kenapa kita tidak berusaha mewujudkan surga itu di dalam kehidupan masa kini? Gitu. Nah, respon harus diakui bahwa kekristenan konservatif yang umumnya menjalankan model kekristenan platonik. Sudah tahu bahwa kalau kita perhatikan di dalam gereja mula-mula, kekristenan itu bisa melihat suatu keseimbangan, integrasi yang dinamis sekali di antara yang rohani dan yang ragawi. Di antara kehidupan di zaman yang akan datang dan kehidupan di zaman yang sekarang itu betul-betul terintegrasi dengan manis sekali di dalam gereja mula-mula. Sudah lihat itu bagaimana orang yang kekurangan, itu kemudian dibantu dengan mereka yang kelebihan, malah ada orang-orang yang rela menjual hartanya demi menolong orang-orang yang kekurangan, sehingga di dalam kitab Kisah Para Rasul ada satu kata yang luar biasa, dan kata itu mengatakan tidak ada satupun dari antara mereka yang berkekurangan. Sudah bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 kalau tidak salah. Tidak ada satupun dari antara mereka yang berkekurangan. Kita melihat sesuatu yang indah, namun kemudian kita melihat bagaimana filosofi Yunani itu mempengaruhi kekristenan di dalam perkembangan yang selanjutnya, sehingga kekristenan berubah menjadi platonik, fokus pada hal-hal yang rohani, pada hal yang surgawi,
Kalau kita bicara agama itu selalu kita bicara hal yang rohani, surgawi, namun akhirnya cenderung mengabaikan yang ragawi, platonik gitu. Dan itu masih tersisa di dalam jargon atau kalimat-kalimat yang kita pakai sehari-hari. Contohnya, mari kita selamatkan jiwa-jiwa. Emangnya manusia cuma jiwa, toh manusia itu ada tubuhnya, ada rohnya. Tapi kenapa kok kalimat kita adalah kalimat selamatkan jiwa-jiwa gitu? Emangnya manusia itu punya jiwa aja? Kan ada aspek yang lain daripada manusia. Nah, ini kekristenan yang platonik. Karena jiwa-jiwa, kita nggak pusing orang mau melarat, mau apa, mau susah, mau apa, nggak penting. Yang penting surga. Gitu. Orang mau lapar roti, doesn't matter. Nggak jadi masalah. Yang penting mereka kenyang firman. Nah, kita lihat, bukan berarti ini salah. Yang saya maksud adalah perlu integrasi, perlu keseimbangan di antara keduanya. Jadi respon kita adalah kita tidak perlu membuat dikotomi di antara the present dan the eternal. Yang dunia masa kini dengan dunia yang akan datang, kedua-duanya itu penting loh di dalam ajaran Yesus. Coba saudara lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 19-21. Yesus berkata, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ingat dan karat merusakannya dan mencuri membongkar serta mencurinya, tapi kumpulkan bagimu harta di surga. Yesus berbicara mengenai the eternal, yang kekal, yang nanti. Namun pada saat yang sama, kalau saudara lihat di dalam Matius 25, ayat 44 dan 55, di sana kita melihat perumpamaan yang luar biasa tentang domba dan kambing. Di sana kita melihat lalu mereka pun menjawab. Dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Yesus berbicara mengenai pelayanan dunia masa kini. Yang lapar, yang haus, yang asing, telanjang, sakit, di penjara. Itu kok realita masa kini, the present. The present is important, the eternal is important. Yang hari ini penting, yang masa depan penting, nggak boleh ditarik dikotomi ini lebih penting daripada yang ini. Kedua-duanya sama-sama penting. Hal yang sama kita jumpai di dalam tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 1-2 mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, perkara yang di atas. Rasul Paulus berbicara perspektif di eternal. Namun pada saat yang sama sudah lihat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10-11, dia mengkritik orang-orang yang istilahnya terobsesi dengan kedatangan Tuhan. Pasal 3 ayat 10 mengatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kalau ini kritik Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang tidak bekerja, karena asik terobsesi dengan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau zaman sekarang, orang nggak mau sekolah, orang nggak mau kerja, karena Kristus mau datang. Lebih baik doa saja. Nah, itu dikritik oleh Rasul Paulus. Nah, saya sudah menyampaikan 5 poin dari kekristenan progresif. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kekristenan progresif ini menyajikan setengah kebenaran, half truth. Bukan berarti apa yang mereka katakan itu salah, enggak. Sebagian dari apa yang mereka katakan itu benar, namun tidak semuanya benar. Half truth, itulah. Atau separuh kebenaran, setengah kebenaran. Nah, di orang teolog dari tradisi Puritan namanya James I. Packer mengatakan, a half truth masquerading as a whole truth becomes a complete untruth. Kalau saya terjemahkan, setengah kebenaran yang berkedok sebagai kebenaran yang utuh menjadi ketidakbenaran yang sempurna. Nah, ini loh. Biasanya bidat-bidat itu seperti itu. Jadi menampilkan setengah kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Nah, kalau ini muncul dan kemudian diterima, nah ini akan menjadi ketidakbenaran yang sempurna. Itu katanya James E. Packer.
Jadi simpulannya sekali lagi, progresif kekristenan itu hanya menyajikan setengah kebenaran. Dan kita harus hati-hati. Jangan sampai setengah kebenaran ini kita terima sebagai sebuah kebenaran yang utuh. Implikasinya ada bagian dari kekristenan progresif yang perlu kita dengar dan kita ikuti. Ada kritik-kritik yang menurut saya valid untuk didengar. Seperti yang terakhir tadi, kita terlalu asik dengan yang kekal dan mengabaikan yang masa kini. Ya, kritiknya didengar dong. Questioning, bertanya, nggak apa-apa bertanya, nggak ada salahnya. Namun ada bagian yang harus ditolak dengan tegas karena menyimpang dari ortodoksi. Contohnya apa? Menganggap Yesus hanya sekedar teladan. Itu salah, Yesus bukan hanya sekedar teladan, dia adalah ilah, Allah kita yang layak disembah. Nah, implikasinya itu. Dan sebagai penutup, saya ingin mengutip 1 Timotius 4 ayat 16. Nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan awasi dirimu. Awasi dirimu, lihat perilakumu, lihat tindak tandukmu. Hati-hati dengan hidupmu, namun bukan hanya berhenti di situ. Awasi ajaranmu. Jadi di dalam hidup, di dalam perilaku itu harus benar, di dalam ajaran juga harus benar. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Jadi jangan jomplang, ajaran benar, hidup nggak benar. Atau hidup benar, ajaran nggak benar. Rasul Paulus mengatakan, awasi dirimu sendiri dan awasi ajaranmu, bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu. Perhatikan, engkau akan menyelamatkan dirimu. Dan semua orang yang mendengarkan. Ya, ketika kita mengawasi diri kita sendiri, mengawasi ajaran kita, kita bukan saja menyelamatkan diri kita sendiri, namun semua orang yang diizinkan Tuhan menjalin kontak dengan kita, mendengar kita ngomong, melihat cara hidup kita, dan dengan demikian mereka pun akan diselamatkan. Tuhan memberkati. Serahkan pada Howard. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Gani Wiono. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan pemaparan materi kita hari ini yang sungguh luar biasa ya. Kita percaya bahwa kita semua percaya pemaparan materi hari ini kita telah mendapatkan wawasan-wawasan dan pengetahuan yang lebih lagi sehingga kita bisa menyikapi tentang pengajaran-pengajaran Kristen progresif ini ya. Baik, untuk menyingkat waktu, ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara nanti akan dijawab oleh pembicara kita Bapak Pendeta Gani Wiono. Yang pertama, apa pengertian Injil menurut Kristen progresif yang dianut oleh pengikutnya? Mohon penjelasannya, Pak. Ini nomor 1 dulu. Langsung dijawab. Ya, Injil ya bagi mereka ya sebuah kabar baik bahwa ya kita punya teladan lah istilahnya, teladan untuk hidup di dalam kasih. Kita punya teladan yang jelas, hidup dalam kasih itu. Nah, bagi saya kan, bagi kita itu bukan hanya Yesus bukan hanya datang sebagai teladan. Bagi kita Yesus itu lebih daripada sekedar teladan. Dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia dan kemudian menderita, dengan kematiannya dia menyelamatkan. Tapi bukan seperti itu pesan yang disampaikan oleh para penganut Kristen progresif ketika berbicara mengenai good news, ketika berbicara mengenai berita baik. Ya, berita baik bagi mereka adalah kita punya teladan, dan kita punya potensi seperti itu. Dan sebenarnya ada juga pengajaran Kristen progresif yang mengatakan bahwa mereka lebih menekankan pada potensi manusia ketimbang keberdosaan manusia. Jadi kalau di dalam kekristenan konservatif kan dikatakan manusia itu sudah jatuh dalam dosa.
Di dalam kekristenan progresif yang ditekankan adalah potensi. Lebih banyak potensinya, lebih banyak aspek positifnya. Nah, itu bahwa kita bisa, bahwa kita bisa. Nah, kalau di dalam kekristenan tradisional adalah betul bahwa kita masih tetap gambar Allah, betul bahwa kita masih citra Allah. Tapi pada saat yang sama kita sudah jatuh dalam dosa, nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia, menderita dengan kematiannya dia menebus dosa kita. Dan dengan kematian itu kita kalau kita menerimanya dengan iman, ya kita peroleh anugerah Allah. Itu versi kita. Kalau versi mereka bukan seperti itu. Versi mereka adalah bahwa terlepas dari kejatuhan, ya manusia masih punya potensi. Mungkin kita bisa mengatakan, nah itulah bagian daripada berita pahit dari kekristenan progresif. Kita bisa, dan kita punya teladan, dan teladan itu adalah Yesus Kristus. Ya. Kemudian ini ada juga dari Bapak Immanuel. Salam Pak, izin bertanya, Kristen progresif memandang bahwa keselamatan juga terdapat pada agama lain. Bagaimana menurut Bapak? Karena saya pernah berdebat dengan teolog yang menganut paham ini. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, Alkitab hanya berbicara keselamatan ada di dalam Yesus. Whether you like or not, entah Anda suka atau tidak suka, salvation ada di dalam diri Yesus. Jelas Yohanes pasal 14 ayat 6, dan kita tidak boleh rendah diri dengan hal tersebut gitu. Nah, jadi keselamatan ada dalam diri Yesus, nah, itu jelas dalam Alkitab. Sedangkan apakah ada keselamatan di luar Yesus? Ya itu kita yang nggak jelas ya Pak. Kita yang nggak jelas ya. Yang jelas yang patut kita pegang adalah hal-hal yang jelas saja, hal yang jelas. Apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai keselamatan? Keselamatan dijumpai di dalam diri Yesus. Sedangkan di luar Yesus, ya jawabannya tidak sejelas yang pertama. Di luar Yesus, contohnya kalau ada pertanyaan, gimana dengan bayi-bayi yang dilahirkan waktu mereka lahir, kemudian mereka mati, kan mereka belum kenal Yesus, apakah mereka diselamatkan? Gimana dengan suku-suku yang terasing, yang sama sekali nggak pernah dengar Injil, apakah mereka akan diselamatkan? Nah, tidak ada jawaban yang sangat-sangat meyakinkan ya terhadap pertanyaan ini, tapi paling tidak mungkin kita bisa mengutip ya Efesus pasal 2 ayat 8-10, sebab oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Kasih karunia di sana kita mungkin bisa memperluasnya sedemikian rupa. Tapi sekali lagi gagasannya ini tidak semantap yang keselamatan yang ada di dalam diri Yesus itu. Sesuatu yang sangat-sangat jelas sekali. Ya di luar itu ya orang bisa berdebat macam-macam lah, terserah lah. Tapi yang kita jadikan patokan adalah di dalam diri Yesus. Sedangkan di sini yang di luar ini masih bisa menjadi bahan perdebatan, masih bisa menjadi bahan kajian, dan masih bisa menjadi bahan pembicaraan. Itu. Baik. Lalu ini dari Johanna Edna. Jika mereka lahir dengan kondisi demikian atau cacat orientasi seks, apakah transgender dapat diterima? Apa? Oh enggak lah. Jadi transgender tidak dapat diterima. Jadi sekali lagi saya merekomendasi ada sebuah artikel yang ditulis oleh Christopher Yuan ya mengenai ya hal-hal itu. Jadi sebenarnya sih yang katakanlah mereka lahir dengan cacat seks, dengan cacat orientasi ya, tapi mereka tidak istilahnya kemudian tidak boleh kemudian memaksakan diri gitu. Jadi ada istilah gender, ada istilah seks istilahnya. Seks itu bukan dalam pengertian hubungan seksual. Seks itu bicara mengenai jenis kelamin, pria dan wanita. Jadi ketika orang itu lahir, ya, itu sebenarnya ada sesuatu yang objektif. Ya, jadi pada waktu seseorang dilahirkan, terlepas kalau dia punya yang lain ya, katakanlah mungkin ya 90% lebih manusia yang lahir di muka bumi ini, waktu dia lahir secara objektif sudah ditentukan jenis kelaminnya, pria dan wanita. Pria dan wanita itu pemahaman yang objektif, tapi ada yang namanya persepsi subjektif. Persepsi subjektif. Jadi mungkin secara objektif dia adalah
laki-laki, namun persepsi subjektif dia adalah seorang perempuan. Nah, persepsi subjektif ini yang saya sebut juga bisa saja merupakan bagian dari apa cacat orientasi seksual. Ini yang harus ditekan, nggak boleh kemudian dituruti gitu. Harus ditekan sedemikian rupa, kemudian tidak boleh dituruti, tidak boleh kemudian diwujudkan menjadi transgender. Justru itu harus ditekan. Karena itu adalah kecenderungan-kecenderungan yang dalam tanda kutip ya tidak benar itu. Walaupun dia sendiri mungkin mengatakan, kan saya lahir seperti ini. Iya betul, you lahir seperti itu. Namun itu bukan menjadi alasan bagi kamu untuk takluk pada hasrat-hasrat seperti itu. Gitu. Jadi kemudian tidak boleh kemudian diwujudkan di dalam sebuah perilaku menjadi transgender, ganti kelamin. Itu menurut saya adalah sebuah dosa menurut saya. Orang lain bisa punya pandangan yang lain, tapi menurut saya itu adalah sebuah dosa karena ada hasrat yang tidak benar yang kemudian tidak dikendalikan, tidak dikontrol sedemikian oleh firman dan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, sehingga akhirnya muncul seperti itu. Gitu. Demikian pula kalau orang-orang yang dari katakanlah dari sononya ya, mungkin cacat secara orientasi seksual, kalau kemudian kita paksa menikah dengan orang yang berbeda kelamin katakanlah, ya juga susah, nggak bisa. Itu akan menimbulkan masalah dalam keluarga mereka. Jadi pendekatan yang terbaik menurut saya adalah seperti yang dilakukan oleh seorang yang namanya Christopher Yuan. Dia dulunya adalah orang yang betul-betul jatuh dalam dosa, orang yang gay lah istilahnya. Nah, kemudian dia bertobat. Setelah bertobat dia memutuskan untuk hidup selibat. Karena dia tidak bisa menikahi lawan jenisnya. Tidak ada istilahnya ya pokoknya nggak bisa lah gitu. Namun pada saat yang sama dia tidak mau hidup dalam dosa. Dalam dosa sebagaimana yang dituangkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 27 dan 28. Jadi dia hidup selibat. Jadi hari ini dia melakukan perjalanan ke banyak tempat di berbagai macam negara untuk memberitakan kabar baik bagi mereka-mereka yang terikat oleh dosa-dosa yang disebut oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 27 dan 28. Dia seorang dosen. Walaupun dia adalah seorang gay. Namun dia tidak mempraktekkan, dia tidak menjalankan gay di dalam kehidupannya. Dia tekan sedemikian rupa. Ya. Terima kasih Pak. Lalu ini ada pertanyaan dari Andri Tekno. Seperti apakah batasannya ketika gereja menerima biji, artinya menerima kehadirannya di ibadah tanpa mengubah keadaannya atau bagaimana? Misalnya pernikahan sesama jenis, apakah mereka harus pisah atau mereka yang LGBT harus berubah? Loh, kalau pernikahan sama jenis kita nggak bisa terima ya. Jadi semua perilaku kita bisa menerima seorang itu apa adanya. Nah, menerima orang apa adanya maksudnya dia lahir sebagai gay, dia lahir sebagai lesbian, ya kita terima dia sebagai makhluk yang cacat secara orientasi seksual. Tapi bukan berarti kemudian kita mentolerir. Contohnya dengan pernikahan sejenis dan sebagainya. Itu kan sudah melibatkan perilaku yang tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Itu yang tidak bisa kita terima. Tetapi kalau kita bisa menerima mereka, kita bisa muridkan mereka, sehingga mereka bisa menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Kalau kita lihat ya di dalam tulisan Rasul Paulus dikatakan bahwa mereka disebut sebagai pemburit. Ya. Mereka yang disebut sebagai pemburit, orang-orang banci sebenarnya bukan banci ya. Banci dalam pengertian hanya sekedar melambai, bukan. Kata banci yang di sana itu di dalam bahasa Yunani-nya. Kalau tidak salah dalam menggunakan kata arsenokotoi, ya, mungkin ya, karena di situ mengandung arti di dalam hubungan persetubuhan. Yang satu itu memainkan peran sebagai yang pasif, sebagai wanita. Yaitu yang disebut di dalam kata banci yang muncul di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Itu. Dari orang-orang yang seperti ini itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Gitu. Jadi kita bisa menerima seseorang apa adanya, namun kita tidak bisa mentolerir perilaku mereka. Perilaku mereka nggak bisa ditolerir. Itu oleh sebabnya mereka perlu dimuridkan sedemikian rupa sehingga mereka tidak melakukan perilaku berdosa sebagaimana ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 26 dan 27. Nah, itu. Jadi kita tidak serta-merta kemudian tolak. Iya, karena kamu berbeda dari saya, tolak.
saya pikir sih kita tidak meneladani Yesus di situ. Diterima, namun pada saat yang sama dimuridkan dan juga didoakan. Siapa tahu mujizat terjadi. Kalau mujizat fisik bisa terjadi, kan bukan hal yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan orang tersebut. Katakanlah dari sejak lahir dia seperti itu, kemudian kita berdoa dan mujizat Tuhan dinyatakan, kan itu sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi kita terima, namun kita tidak bisa menerima perilakunya. Justru mereka harus dimuridkan supaya mereka jadi ahli waris kerajaan surga. Berikutnya Pak, maaf Pak, tadi saya terlambat masuk karena masih sambil merawat orang tua Om. Pertanyaannya, lahirnya komunitas gereja ini karena apa ya? Kok seperti karena clash dengan kebenaran sejati yang diajarkan firman Tuhan, sehingga comot-comot firman sesuai kenyamanan mereka sendiri. Ini dari Gagat. Ya, semua ajaran heterodoks itu lahir oleh karena ketidakpuasan dengan praktek atau ajaran gereja. Bidat pun demikian. Bidat pun lahir oleh karena nggak puas. Kok gereja kayak gini ya? Nah, contoh tadi, yang bagian terakhir nomor 5. Kenapa yang mau gereja itu hanya pusing masalah yang surga-surga, sementara yang di dunia dilupakan. Jadi nggak puas, jadi mereka coba untuk membangun sebuah sistem yang lain. Nah, kemudian masalah keteladanan Yesus. Gereja tidak puas, orang menyembah Yesus tapi dalam hidupnya nggak mencerminkan Yesus, seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Aku suka Yesusmu, tapi aku tidak suka orang Kristenmu, karena orang Kristenmu tidak menyerupai Yesusmu. Itu kan kata-kata yang pedas sekali, saudara-saudara. Aku suka Yesusmu, tapi aku tidak suka orang Kristenmu, karena orang Kristenmu tidak menyerupai Yesusmu. Nah, jadi hal-hal semacam ini lahir oleh karena ketidakpuasan dengan praktek-praktek yang ada di dalam gereja kita gitu. Jadi ada orang-orang yang coba kemudian dalam tanda kutip mencoba dalam tanda kutip memberontak dengan status quo, mencoba untuk mencari jalan sendiri sehingga akhirnya muncul ya versi-versi kekristenan sebagaimana yang kita lihat sekarang. Ini ada 3 pertanyaan, saya mau langsung gabung saja Pak. Berarti gereja progresif ini sudah menyimpang di kebenaran paling mendasarnya ya Pak. Lalu apa dampaknya kekristenan ini untuk kita? Kemudian Pak, memang nama gereja progresif ini contohnya apa? Enggak. Yang terakhir dulu ya. Contohnya apa? Kalau di Indonesia sih nggak ada yang istilahnya punya embel-embel sinode gereja Kristen progresif, nggak ada ya. Nah, kalau di Amerika sana memang ada semacam asosiasi ya, seperti Center for Progressive Christianity. Jadi mereka memang terang-terangan menyebut dirinya sebagai bagian daripada kekristenan progresif. Di Australia juga ada. Dari waktu-waktu mereka punya konferensi-konferensi, pertemuan-pertemuan. Kalau di Indonesia sih, ya mungkin ya belum ada. Itu karena adanya karena mungkin letupan-letupan yang dibawa oleh Brian. Seandainya Brian tidak ngomong itu, ya mungkin ya kita ya tenang-tenang saja gitu loh. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi menyimpang dari hal yang mendasar, ya betul. Ketika Kristus tidak lagi dipandang sebagai Allah, itu menyalahi apa yang dikatakan di dalam pengakuan iman Nisea. Dalam pengakuan iman Nisea kan dikatakan Yesus sebagai putra itu setara dengan Bapa di dalam hakikat. Karena dia setara dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa, dia layak dan harus menerima puji dan sembah kita. Nah, kalau di dalam kekristenan progresif ini ditiadakan aspek ilahinya, hanya ditonjolkan aspek manusiawinya, nah itu nanti mengulang apa yang disebut dengan ya bidat seperti Ebionit. Ebionit itu memahami bahwa Yesus itu hanya sekedar manusia biasa saja, yang begitu luar biasa, sanggup mengikuti ketentuan hukum Taurat dengan sempurna, oleh sebabnya dia diangkat jadi Mesias. Jadi ya betul kalau di masa yang lalu itu dianggap sebagai bidat, khususnya pemahamannya mengenai Yesus Kristus hanya dianggap sebagai teladan saja, bukan Allah yang disembah. Nah, kemudian yang kedua dampaknya apa? Ya dampaknya sih ya mungkin dampak di dalam pengajaran yang paling destruktif ya, karena tadi ya, konsep
penyembahan terhadap Kristus bisa jadi luntur. Lagu-lagu pemujaan pada Kristus bisa jadi luntur gitu. Nah, padahal kan kita tahu bahwa di dalam kekristenan, Kristus itu menempati posisi yang sentral. Dia bukannya sekedar nabi, dia bukannya sekedar imam besar, dia adalah Allah sendiri. Jadi kalau ini sudah ditiadakan, dampaknya apa ya? Dampaknya ya mereka yang mengatakan tidak bisa lagi disebut sebagai Kristen. Ya. Ada lagi nih Pak. Berarti Kristen progresif tidak bisa dianggap sesat karena cara pandang yang berbeda saja. Mereka menyimpang dari ajaran yang benar dari core tadi. Ini pertanyaan dari JS. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada sedikit yang mengganjal. Bapak bilang kita tidak bisa bilang mereka sesat, padahal jelas bahwa menurut mereka keselamatan dapat diperoleh melalui perbuatan baik atau kehidupan Yesus. Ya, kalau dikatakan, saya tidak mengatakan Kristen progresif itu nggak salah ya, salah itu kan jelas sekali ya. Jadi di dalam pertanyaan tanya jawab ini kan akhirnya jelas ya, saya baru saja menjawab. Jadi ada bagian dari kekristenan yang paling mendasar yang mereka hilangkan itu. Jadi ketika mereka mencoret keilahian Yesus dan hanya memandang Yesus hanya sekedar manusia biasa, ya itu berarti bahwa mereka sebenarnya nggak layak lagi menyebut diri mereka Kristen. Itu jawabannya. Ya. Kalau doktrin keselamatan juga demikian. Doktrin keselamatan, kalau keselamatan itu hanya diperoleh dengan perbuatan baik, manusia dengan kemampuannya sendiri bisa menyelamatkan dirinya sendiri, itu yang disebut dengan pelagianisme, pengajaran sesat. Jadi jangan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian salah persepsi dengan apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi kan saya bicara mengenai responnya, bahwa tidak semua doktrin di dalam gereja itu equal. Jadi kan respon saya terhadap Kristen progresif mengatakan ya, nggak ada kebenaran yang pasti. Saya mengatakan ada kebenaran yang pasti. Dan kebenaran yang pasti itu yang disebut sebagai core, inti dari kekristenan. Tapi di luar inti dari kekristenan itu ada yang namanya margin. Kita boleh berbeda di margin. Tapi kalau kita berbicara mengenai kekristenan progresif, masalahnya bukan hanya masalah margin. Masalahnya juga masalah yang menyangkut inti. Nah, makanya saya katakan tadi, kalau Yesus Kristus yang dianggap sebagai teladan, maka Kristen progresif ini nggak bisa lagi menyebut diri mereka Kristen. Tidak layak menyebut diri mereka Kristen. Itu. Ya, supaya jelas. Kalau mereka tidak lagi tidak bisa disebut sebagai Kristen, ya tadi konsekuensinya ya dianggap sebagai bidat, sama seperti Arianisme, sama seperti Saksi Yehova. Ya, ini yang penting bagi kita. Mudah-mudahan jangan sampai salah persepsi tentang pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini sebenarnya masih ada pertanyaan, tapi berhubung waktunya ini ya, ini materi yang menarik. Mungkin nanti bagaimana kalau mau ada pertanyaan lagi yang belum dibacakan nanti, mungkin bisa menghubungi bagaimana caranya. Saya serahkan nanti kepada DKWN ya. Ya, terima kasih Pak Gani. Waktu selanjutnya Sama-sama. Saya dari DKWN. Mari silahkan. Silahkan Bu Gio. Shalom semua. Halo. Minta tolong Pak Sutrisno ditayangkan pengumumannya. Terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta Gani untuk penjelasannya yang sangat lengkap sekali mengenai Kristen progresif dan banyak hal yang sampai sejarah-sejarahnya yang luar biasa ya. Kita semua nggak sampai berpikir ternyata sejarah dari Kristen progresif seperti itu. Ya, pengumuman yang pertama. Tepung terigu, gula pasir kemasan nggak akan deh tumpah-tumpah. Jadi ini harus dicoba.
emak-emak bakalan nangis setelah tahu tips ini. Kenapa nggak dari Pak Sutrisno, tolong. Tadi sempat ada yang bertanya untuk yang tidak bisa mengikuti Zoominar ini bisa mengikuti lewat YouTube dari Wanita Terpuji. Jadi segera follow YouTube dari Wanita Terpuji sehingga bisa menonton siaran ulang dari Zoominar pada siang hari ini. Untuk linknya nanti akan dibagikan lewat DKWD. Oke, yang pertama kembali diingatkan lagi tentang Facebook Lapak Water GSJA. Jadi di Lapak Water ini, ibu-ibu para DKWD yang ada bisa menambah penghasilan lewat barang-barang yang mungkin akan dijual di lewat Facebook, sehingga setiap orang yang ada di seluruh Indonesia bisa mengorder ataupun memesan barang-barang yang ibu jual, sehingga bisa menambah penghasilan dari ibu-ibu DKWD dari kaum wanita Water GSJA seluruh Indonesia. Dan juga untuk para DKWD yang ada juga kaum wanita yang ada segera memfollow Instagram Water GSJA dan juga Facebook, juga YouTube. Pengumuman yang berikut. Nah, ini ada lomba TikTok. Nanti informasi secara jelasnya akan diberitahu lewat DKWD, grup DKWD yang ada, bahwa ada kompetisi paling terakhir itu tanggal 30 Juni. Ya. Jadi 30 Juni pengiriman terakhir ditunggu untuk para ibu-ibu kaum wanita untuk membuat video TikTok yang bertemakan relationship. Nanti pengumumannya kurang lebih terakhir yaitu tanggal 6 Juli. Nanti akan diberikan informasinya secara jelas lewat WhatsApp DKWD. Yang berikut, informasi untuk Zoominar di bulan Juli, yaitu tanggal 6 Juli, bertemakan penginjilan khusus wanita yang akan dibawakan oleh PDM Leni Lailan Bagana. Kembali, nah ini tentang penjualan outer water juga masih bisa ya, segera hubungi DKWD yang ada. Jadi untuk ibu-ibu kaum wanita yang ada di seluruh Indonesia bisa memesan di DKWD masing-masing dan segera outer yang sudah dipesan juga akan dikirim. Demikian informasinya. Saya serahkan kepada Ibu Emi untuk membawakan doa penutup. Shalom ibu-ibu semua dan bapak-bapak yang juga mungkin mengikuti seminar ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan sehingga seminar ini bisa berjalan dengan baik dan semua kita diberkati. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri seminar pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang seminar pada saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehadiran hamba-Mu Bapak Pendeta Gani Wiono yang sudah memberkati kami dengan seminar pada hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan terus memakai hamba-Mu beserta Ibu Deti, istri dan kedua putri mereka di dalam pelayanan, dan melalui pelayanan mereka akan semakin banyak orang mengenal akan Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan gereja yang sedang digembalakan. Kami percaya Tuhan terus bergerak di atas gereja ini
dan gereja ini akan mengalami pertumbuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami di organisasi Gereja Sidang Jemaat Allah, baik itu badan pengurus pusat, badan pengurus daerah, badan pengurus wilayah, departemen nasional, departemen daerah, dan juga departemen wilayah ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami berdoa biarlah Tuhan terus bergerak atas hamba-hamba-Mu ini, memberikan mereka hikmat daripada Tuhan, sehingga di dalam kepemimpinan mereka, Gereja Sidang Jemaat Allah akan semakin maju, bergerak ke depan, dan menjadi gereja yang mandiri, gereja yang relevan dengan zaman ini. Bapak, kami juga berdoa buat seluruh gembala-gembala sidang yang ada di Indonesia. Kami terus berdoa biarlah Tuhan terus bergerak di dalam setiap gembala dengan hati misi, sehingga tahun ini Tuhan ada gereja-gereja baru yang dibuka, dan target untuk pertumbuhan dari Gereja Sidang Jemaat Allah 15% dapat tercapai dengan pertolongan Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan khususnya Departemen Kaum Wanita ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk semua program-program yang ada, seminar-seminar yang akan dilakukan, program-program yang lain yang sudah ada di dalam Departemen Nasional, untuk harnas-harnas yang akan dilakukan di setiap gereja-gereja setempat. Bapak, kami berdoa biarlah melalui harnas kaum wanita semakin dikenal, dan juga semakin banyak wanita-wanita yang hadir di dalam ibadah, bahkan melayani Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk gereja setempat di dalam program Makedonia untuk misi. Kami berdoa biarlah pada tahun ini setiap gereja melakukan Makedonia, ada misi yang mereka lakukan, sehingga kami akan mendengarkan banyak kesaksian di dalam pekerjaan misi atau program misi yang dilakukan oleh gereja setempat. Ada kegerakan-kegerakan yang sedang Tuhan buat di dalam gereja setempat. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan semua kami yang hadir pada siang hari ini di dalam seminar ini Tuhan. Apa yang sudah kami dapatkan dari pemaparan materi oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami mengawasi diri kami sendiri, mengawasi ajaran kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat, melayani Tuhan dengan pengajaran-pengajaran yang benar, pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan Injil. Kami berdoa biar apa yang sudah kami dapatkan hari ini terus menjadi perenungan bagi kami, dan kami bisa memberkati orang lain dengan pemikiran-pemikiran ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk seminar pada siang hari ini, dan kami mengakhiri seminar pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersama-sama katakan amin. Amin.